selamat siang. Welcome back to my channel. Channelnya apa? Santi Alfar Family. Oke, sebelum saya memulai ke materi kali ini di pertemuan 2, sebelumnya bagi teman-teman yang merasa belum subscribe, saya mohon izin untuk subscribe terlebih dahulu ya. Dan juga bagi para mahasiswa saya yang merasa belum subscribe, saya minta tolong untuk segera subscribe. Karena dengan kalian subscribe, kalian akan mendukung saya dalam meningkatkan performa untuk apa? Untuk membuat materi tambahan video pembelajaran di semester genap ini. Baik, langsung saja. Jadi kali ini kita akan membahas tentang apa? Tentang manajemen dan lingkungan ya. Dimana di manajemen lingkungan itu kan ada faktor internal dan eksternal. Nah, untuk faktor eksternal di slide itu kan dijelaskan ada salah satu faktor eksternal itu siapa? Itu adalah pesaing. Nah, untuk dapat mengatasi pesaing ini, maka dari itu kita sebagai seorang pemilik perusahaan atau direktur perusahaan itu harus bisa melakukan perencanaan dengan baik. Salah satu perencanaan yang bisa kita lakukan dalam mengatasi faktor eksternal dalam manajemen lingkungan itu adalah apa? Adalah analisis SWOT. Mungkin di antara teman-teman atau mahasiswa saya ada yang sudah tahu ya tentang analisis SWOT. Jadi analisis SWOT itu merupakan singkatan ya. S-nya itu adalah strength, W-nya itu adalah weakness, terus O-nya itu adalah opportunities, dan T-nya itu adalah threat. Saya akan jelaskan satu persatu ya. Jadi S itu strength maksudnya apa? Strength itu adalah merupakan kekuatan. Contohnya kita misalnya ingin membuat usaha kafe kedai kopi. Nah, misalnya di kafe kedai kopi ini kan sudah banyak sekali ya di Indonesia. Nah, terus misalnya setelah kita membuka kafe itu kita harus tahu apa sih kekuatan-kekuatan yang kita miliki dalam memasarkan atau memperkenalkan produk kita. Jadi kalau misalnya kita mempunyai kekuatan, contohnya misalnya gini, kopi di cafe lain itu tidak ada kata-kata kayak cuman hai kak, happy weekend, atau hai kak, ada tulisan kan di cup kopinya. Kalau misalnya kita ingin berbeda, misalnya gini, kita bisa tuliskan di cup kopinya, di gelas kopinya itu dengan tulisan kata-kata motivasi misalnya. Nah, itu berarti merupakan pembeda kita dengan yang lain. Nah, kalau misalnya pembeda berarti kita itu memiliki kekuatan dengan yang lain. Nah, itu yang disebut dengan strength. Selain itu adalah W, itu adalah weakness. Weakness itu adalah apa? Kelemahan. Nah, kelemahan itu gini, misalnya kita itu kan misal kalau baru buka usaha itu kan kita berarti produk kita belum dikenal ya. Nah, dengan kelemahan itu kita harus bisa mengatasi kelemahan itu. Jadi misalnya kalau kita itu produk baru, kita kan harus bisa memasarkan produk ya. Nah, produknya itu dipasarkan dengan cara apa? Dengan cara endorse, bisa ya. Jadi kita bisa lakukan dengan cara endorse. Kita bayar yang Instagram followersnya banyak atau YouTuber, sehingga produk kita bisa diperkenalkan oleh endorsement tersebut, sehingga bisa dikenal oleh masyarakat luas. Nah, setelah itu adalah apa? O itu adalah opportunities. Jadi opportunities atau peluang itu kan kita itu harus bisa melihat peluang. Apakah usaha yang kita buka ini membuka peluang nggak sih untuk usaha kita, membuka keuntungan nggak sih, kayak gitu. Kalau misalnya kita sudah rumuskan, apakah misalnya kedai kopi itu merupakan peluang di zaman now? Kalau menurut saya itu peluang ya, karena zaman now ini kan anak-anak muda dari yang ABG mahasiswa ataupun yang sudah menikah atau sudah berkeluarga juga, itu biasanya kan kalau di weekend itu inginnya refreshing, terus foto-foto di tempat stand yang menarik seperti itu. Jadi kita bisa gunakan tempat kuliner kedai kopi kita ini sebagai peluang dalam meningkatkan keuntungan perusahaan. Nah, setelah itu yang terakhir itu adalah apa? Adalah threat. Threat itu adalah ancaman ya. Ancaman itu misalnya gini, kalau misalnya kita sudah punya usaha kopi, terus kita sudah punya pelanggan, terus kita sudah punya rasa yang enak, tampilan kopi yang bagus, terus juga
ada spot fotonya juga. Pasti kan banyak orang yang meniru ya pesaing-pesaing itu yang disebut kita dengan ancaman. Nah, gimana sih caranya kita itu dapat mengatasi ancaman itu? Nah, cara kita dapat mengatasi ancaman itu bisa dengan cara apa? Dengan cara meningkatkan produktivitas kita, terus melakukan sharing dengan pelanggan kayak gitu, kotak saran, apa sih yang pelanggan inginkan dan bisa kita tingkatkan seperti itu. Jadi kalau misalnya kita itu senantiasa untuk memenuhi keinginan pelanggan, sehingga pelanggan itu tidak akan kabur atau akan tetap setia dengan produk kita karena sudah nyaman seperti itu. Dan juga kita bisa melakukan inovasi-inovasi yang terbaru, sehingga pelanggan itu tidak berpindah ke lain hati seperti itu ya. Oke, baik, mungkin itu saja tentang analisis SWOT kali ini. Saya mohon maaf ya apabila dalam penyampaian saya banyak kekurangan. Ini anak saya ikut-ikut juga nggak apa-apa, tapi saya tetap semangat ya untuk memberikan ilmu yang bermanfaat untuk kalian semua. Jadi kalian juga harus semangat ya. Baik, mungkin itu saja materi tambahan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, bye bye.